Halo, selamat pagi. Kita pada hari ini diperhadapkan dengan nas Gereja Kalimantan Bangladesh, terambil dari Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Perkenankan membaca pada ayat yang ke-5. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya padaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankan padaku. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema kita berarti saya mengangkat meyakini kemuliaan Allah. Berangkat dari itu ada sebuah peristiwa seorang anak, anggaplah dia kelas 5 SD, berusia 11 tahun. Ketika satu hari ibunya dikejutkan ia pulang bukan pada jam seharusnya ia pulang dari sekolah. Sambil ia menangis terseduh-seduh di depan ibunya. Sehingga ibunya menjadi heran mengapa ini terjadi. Ia mengatakan bahwa ia dianggap sebagai anak haram oleh dan teman-temannya. Padahal ia adalah kelas yang menjadi orang yang berprestasi. Termasuk dia adalah 3 besar. Sehingga bagi teman-temannya membuahkan suatu ancaman persaingan. Bagaimana mereka berpikir untuk menjatuhkan dia. Sehingga mereka melakukan perundungan baginya. Ia disebut sebagai anak yang haram, anak yang tidak berarti, najis, sangat dan luar biasa, sehingga ia merasa dan terpukul dan dianggap tidak mempunyai seorang ayah yang sah. Dari ketegaran, walaupun dalam hati seorang ibu, ia tetap dan meyakinkan memang dia mempunyai ayah. Tapi ketika dia berusia 6 bulan, bapaknya sedang dan pulang dari pekerjaan, ternyata mengalami kecelakaan lalu lintas dan dia meninggal dunia. Sehingga ibunya meyakinkan, lihatlah foto-foto pernikahan, ayahmu pernah menggendong kamu, dan tetaplah kamu yakin tidak boleh kamu tidak sekolah. Pun ia katakan aku akan pindah di sekolah itu. Tapi ia katakan masih ada ibu yang mau peduli, mau mendengarkanmu, mau membimbing. Nah inilah yang merupakan akhirnya anak menyembuhkan sebuah dan ada semangat dan dia hidup. Nah ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini penuh dan perundungan yang bisa menyalahkan orang lain tanpa dan alasan yang jelas. Begitu juga yang dirasakan oleh Ayub. Sebenarnya Ayub adalah orang yang saleh, taat, setia, tekun di dalam ibadah. Ya orang rendah hati, ya orang yang sentiasa dermawan di dalam dan kelangsungan di antara hubungan dan sosial orang-orang yang dekat kepadanya di tengah dan pekerjaan. Tapi ia menghadapi peristiwa yang sangat luar biasa. Dia kehilangan segala-galanya yang ia miliki, harta benda, anak, bahkan kesehatannya menurun karena mengalami sakit yang luar biasa. Akhirnya orang-orang memperlakukan dia, menganggap dia adalah sesuatu kehidupan pelanggaran, penyimpangan dari kehidupan yang terjadi. Istrinya yang dapat dan dipercaya belahan jiwa juga adalah berusaha untuk mengecilkan dia, meremehkan dia. Ini tampak pasal 2 ayat 9. Masihkah kamu bertekun dan percaya pada Allahmu itu dalam dan kesalehan? Kutukilah Allahmu dan
matilah. Itulah yang dikatakan oleh istrinya. Lebih-lebih sahabat yang senantiasa mau mengerti memahami selama ini lebih cenderung untuk menghakimi, memvonis, mempersalahkan dia. Sehingga dalam situasi yang sedemikian, Ayub bagaikan seorang yang jatuh tertimpa tangga digigit anjing gila lagi. Ia sebenarnya mencari jawaban mengapa itu terjadi. Ketika ia mendengarkan orang lain, tapi menambah kesakitan, kepiluan yang terdalam bagi dan penderitaannya. Tapi Ayub menunjukkan ketegaran masih ada. Ia meyakini kemuliaan Allah. Disitulah ia mencari ruang lingkup jawaban dari segala perkara yang ia hadapi, penderitaan yang alami. Akhirnya ia mencari dengan kemuliaan Allah apapun yang diberikan itu. Tetapi ia pada ayat yang ke-8 mencari dari timur, barat, selatan, tidak mendapatkan. Walaupun demikian, ia tetap tegar dan kokoh bahwa masih ada Tuhan Allah yang mendengarkan kemuliaannya. Dari sinilah ia menunjukkan kehadiran, kemuliaan, otoritas Tuhan pasti memberikan yang terbaik dari sebuah dan peristiwa yang ia jalani. Tentunya Allah akan memberikan kemurahan, keadilan, petunjuk bagi kelangsungan hidupnya sekalian. Ibu Bapa saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kedaulatan Allah yang merupakan bagian yang terpenting bagi kita bersama. Ayub menunjukkan seorang yang kokoh, orang yang tegar di dalam menghadapi situasi dan kondisi. Dalam keadaan yang sedemikian rupa, ia bukan meninggalkan Tuhan, tapi ia mendekatkan diri. Itulah kekuatannya. Sebagaimana juga dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan inilah yang merupakan prinsip dasar orang yang beriman dalam situasi kehidupan yang kita alami. Kita tidak mengandalkan diri sendiri atau percaya pada orang lain, sebab orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita sendiri. Sehingga di dalam dan kehidupan orang lebih cenderung bahwa ia lebih cerdas dan berhikmat. Tetapi hikmat yang berasal dari kemuliaan cinta kasih Allah memberikan hal yang terbaik bagi kita untuk jalan dan keluar. Yeremia tadi bersyaratkan, berserulah padaku, menyerahkan seluruh dan sepenuhnya. Sehingga hal yang tidak kita pahami, Allah memberikan jalan dan keluar. Ibu saudaraku, penderitaan dan kehidupan manusia tidak bisa kita cegah. Di dalam dan kehidupan manusia, penderitaan itu bisa terjadi kapan dan dimanapun. Itulah yang menunjukkan bahwa hidup manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi, bahkan mulia. Tapi oleh keyakinan dan keteguhan ada kuasa, siapa dari manakah kita, bahwa kitalah milik dan kemuliaan Tuhan. Nah, Yesus Kristus juga pernah dan memberikan hal yang terindah bagi kita bersama, yang menunjukkan sebuah dan penderitaan yang sangat-sangat luar biasa demi dan kelangsungan hidup manusia, penderitaannya untuk menyelamatkan. Tapi yang memberikan jaminan yang terindah satu bagi kita bersama, sebagaimana Matius pasal 11 ayat 28. Marilah padaku semua yang letih, lesu, dan beban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Ia memberikan ruang, marilah pada aku. Allah mengerti, memahami diri kita. Allah melengkapi kita bersama. Maka bagi kita bersama sekalian, penderitaan, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan hak dan pekerjaan kita, itu bagian warna-warni kehidupan dunia ini. Tapi bukan berarti menjadi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan lebih dan tidak taat kepada-Mu. Justru di tengah dan kehidupan kita bersama, apapun yang kita alami, kita datang dan menyerahkan seluruh dan sepenuhnya kepada kehadirat kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan kita meyakini bahwa Tuhan masih ada, Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau peduli, Tuhan mau terlibat di dalam hidup kita bersama. Sebab yang kita imani adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, inilah yang merupakan meyakini kemuliaan Tuhan. Akhirnya dari sebuah dan proses akhir dari perjalanan Ayub, kemuliaan Tuhan memberkati, melimpahkan, mendapatkan hak dan kemuliaan apa yang pernah hilang di dalam dirinya. Justru yang mendapatkan 10 kali daripada yang sebelumnya. Nah, Bapak Saudaraku, berkat dan iman kita adalah jaminan keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Allah, karena kami diberikan kesempatan kembali pada hari ini untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan yang paling utama adalah agar kami dapat menjadi berkat untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami sekalian umat-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan kembali dalam iman pengharapan kami sehingga selalu teguh dan juga setia hanya ke dalam firman dan kehendak Tuhan. Demikian juga kami mohon Engkau memberkati hidup kami. Biarlah oleh kuasa dan pertolongan-Mu kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Dan begitu banyak orang yang terberkati, bahkan juga hidup setia dalam sukacita, di dalam kasih dan juga pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.